Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masuk pada materi persamaan lingkaran. Pada materi ini kompetensi dasarnya adalah menganalisis lingkaran secara analitik dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan lingkaran. Indikator yang akan dicapai pada materi ini adalah yang pertama, mampu merumuskan persamaan lingkaran berpusat di 0,0 dan A, B. Yang kedua, mampu menentukan pusat dan jari-jari lingkaran yang persamaannya diketahui. Dan yang berikutnya adalah mampu menentukan kedudukan titik dan garis terhadap lingkaran. Nanti ada beberapa kondisi ya. Garis memotong lingkaran di dua titik seperti ini. Kemudian garis menyinggung lingkaran dan garis tidak memotong lingkaran. Oke. Lingkaran itu sendiri adalah garis lengkung yang kedua ujungnya bertemu pada satu titik, di mana titik-titik pada garis lengkung tersebut mempunyai jarak yang sama terhadap titik tertentu. Titik tertentu itu disebut titik pusat. Oke. Lingkaran dengan pusat 0,0 dan jari-jari R. Nah, ini adalah satu contoh lingkaran dengan pusat 0,0 dengan jari-jari adalah R nih. Jari-jari R ya. Jari-jarinya adalah R. Nah, kita punya titik ya, titik P ini X, Y sembarang pada lingkaran. Kita punya titik P pada lingkaran ya, pada lingkaran di sini yaitu X, Y, X, Y. Sehingga dari sini ya kita dapat sebuah segitiga nih, segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku di mana nilai R ya itu sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, ini menjadi persamaan lingkaran dengan pusat 0,0. Lingkaran dengan pusat P, Q dan jari-jari R. Baik, berikutnya jika ada lingkaran yang berpusat 0,0 kemudian digeser sejauh P, Q ya, digeser sejauh P, Q di sini pusatnya, pusat lingkaran dengan jari-jari yang sama, maka kita punya persamaan baru ya, persamaan lingkaran baru dengan pusat P, Q yaitu X dikurang P kuadrat ditambah Y dikurang Q kuadrat sama dengan R kuadrat. Atau ini bisa ditulis ke dalam bentuk X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0. Oke, ini dari mana? Nah, coba kita jabarkan ya. Perhatikan ini kalau kita jabarkan ini X min P gitu ya, kuadrat ditambah Y min Q kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini kita jabarkan, X kuadrat itu adalah X kuadrat min 2PX kemudian plus P kuadrat ditambah ini Y kuadrat, Y min Q kuadrat itu artinya adalah Y kuadrat min 2Q Y kemudian plus Q kuadrat sama dengan R kuadrat gitu ya. Kemudian ini kita rapihkan, X kuadrat kemudian bertemu dengan plus Y kuadrat
min 2 px, kemudian min 2 ky, kemudian sisanya plus p kuadrat ini plus q kuadrat, r-nya pindah ruas, min r kuadrat sama dengan 0. Kemudian ini kita ubah ke dalam bentuk x kuadrat ditambah y kuadrat, nah plus ini plus ax plus bx, maaf by ya, ini by plus by plus p kuadrat s plus c, ini plus c sama dengan 0. Dimana a-nya ya ini adalah a, ini adalah a-nya, ini b, ini adalah b, gitu ya, dan ini adalah c, ini adalah c-nya, sehingga a itu sama dengan min 2p atau p sama dengan min setengah a, gitu ya. Sedangkan b sama dengan min 2q. Nah, ini b min 2q. Ini artinya q sama dengan min setengah b, gitu ya. Nih, kita dapat nih persamaan ini. Kemudian c itu sama dengan p kuadrat plus q kuadrat min r kuadrat. Sehingga r kuadrat itu sama dengan p kuadrat plus q kuadrat dikurang c, gitu ya. Maka kita dapat jari-jarinya adalah akar dari p kuadrat ditambah q kuadrat dikurang c. Nah, ini penjabaran dari sini. Jadi persamaan lingkaran, mohon maaf. Jadi persamaan lingkaran kita punya dua, yang berpusat di 0,0 adalah x kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat, dan yang pusatnya adalah p, q, dan jari-jari r. Persamaannya adalah x min p kuadrat ditambah y min q kuadrat sama dengan r kuadrat, atau penulisan dalam bentuk lainnya adalah x kuadrat plus y kuadrat ditambah ax ditambah by ditambah c sama dengan 0, ya, dengan p sama dengan min setengah a, ya, p-nya adalah min setengah a kalau bentuk penulisannya seperti ini. Kemudian q-nya adalah min setengah b, dan r-nya, jika persamaan yang diketahui adalah ini r-nya, maka r-nya adalah akar p kuadrat ini ditambah q kuadrat dikurang c. Baik, contoh soal. Tentukan persamaan lingkaran ya, jika diketahui pusat 0,0 dan jari-jari melalui titik 4,6. Ini yang A. Yang kedua, yang B, jika diameter AB di mana A 0,0 dan titik B 6,8. Baik, kita akan menentukan persamaan lingkaran dari dua soal ini ya. Oke, kita jawab yang A dulu. Pusat 0 ini, pusat 0,0 artinya 0,0 ya, dan jari-jari melalui titik 4,6. Kalau melalui pusat 0,0, kita sudah tahu persamaannya adalah x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Nah, melalui titik 4,6 ini kita punya x dan y.
Sehingga dari X dan Y ini kita akan dapat R kuadrat. Masukkan saja, X-nya adalah 4 kuadrat ditambah 6 kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini sama dengan 4 kuadrat itu 16, ini adalah 36 sama dengan R kuadrat. Sehingga R kuadrat sama dengan 16 tambah 36, yaitu 52. Atau R sama dengan akar 52 gitu ya. R-nya 52, sehingga persamaan kuadratnya adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 52. Oke, kita dapat ya untuk yang A. Sekarang untuk yang B. Diameter AB, di mana titik A itu 0,0 dan B 6,8. Berarti kita peroleh AB-nya itu ya, AB kuadrat, ini jaraknya, yaitu XB dikurang XA kuadrat ditambah YB dikurang YA kuadrat. Oke, ini kita dapat XB-nya. Nah, ini XA ya, ini XA, ini YA, ini XB, ini YB. Masukkan ke sini. XB-nya adalah 6 dikurang XA-nya adalah 0 kuadrat ditambah YB-nya adalah 8, kemudian YA-nya adalah 0, ini kuadrat sama dengan ini 6 kuadrat 36 ditambah 8 kuadrat adalah 64. Hasilnya adalah 100. Sehingga AB itu sama dengan akar dari 100 atau AB sama dengan 10 ya. Nah, ini adalah diameter, maka kita peroleh jari-jarinya. Jari-jarinya berarti AB dibagi 2. Jari-jari kita peroleh 5. Oke, kita dapat jari-jari sama dengan 5. Kemudian kita akan mencari titik pusat. Katakan titik pusatnya adalah M gitu ya. M yaitu P, Q gitu ya. P, Q. Nah, P itu kita dapat dari ini. P itu adalah X, kita dapat dari XB atau XA ditambah XB gitu ya, dibagi 2. Ini kita dapatnya dari situ ya. Kita dapat. Sebentar. P itu kita dapat dari XA ditambah XB dibagi 2. Nah, maka ini sama dengan XA-nya adalah 0 ditambah 6 dibagi 2. Kita dapat 3. Kemudian Q-nya itu adalah Y ya, YA ditambah YB per 2. Ini sama dengan YA-nya 0 ditambah 8 dibagi 2 sama dengan kita dapat 4. Maka kita punya titik pusatnya adalah 3,4. Nah, baru kemudian kita masukkan ke dalam persamaan dengan titik pusat P, Q. Maka kita peroleh X min P kuadrat ditambah Y min Q kuadrat sama dengan R kuadrat. Sehingga persamaannya menjadi X min 3 kuadrat ditambah Y min 4 kuadrat sama dengan R kuadratnya adalah
R kuadratnya adalah 25. Ini persamaannya, persamaan lingkaran yang kita peroleh yang kedua. Oke. Tulisan rapihnya seperti ini. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 52 untuk persamaan yang A, dan persamaan yang B adalah X min 3 kuadrat ditambah Y min 4 kuadrat sama dengan 25. Baik, berikutnya yang B. Tentukan pusat dan jari-jari pada persamaan persamaan lingkaran. X kuadrat plus Y kuadrat min 2X plus 4Y min 4 sama dengan 0. Nah, ini ya, bentuk ini mengacu pada persamaan kuadrat X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0. Oke, kalian tinggal menyamakan saja dengan soalnya ya. Ini min 2. Min 2 ini punya A. 4 ini ya punya B ya, punya B, dan min 4 ini adalah C. Sehingga kita ketahui bahwa P itu sama dengan min setengah A ya. P itu adalah min setengah A. Maka kita dapat P-nya adalah 1. Dan Q itu adalah min setengah B. Ingat ya, Q itu adalah min setengah B. B-nya adalah 4. Maka kita dapat Q-nya adalah min 2. Kemudian R itu rumusnya adalah R itu sama dengan ya, akar, ingat nih, akar P kuadrat ditambah Q kuadrat dikurang C besar gitu ya, dikurang C. Nah, ini kita masukkan P-nya, kita udah dapat 1 kuadrat ditambah Q-nya adalah min 2 kuadrat dikurang, ini dikurang C, C-nya adalah min 4. Maka kita dapat 1 ditambah 4 ditambah 4, 9. Akar dari 9 adalah 3. Sehingga kita punya jari-jari 3. Jadi pusatnya adalah 1, min 2 ya. Pusatnya adalah P, Q atau 1, min 2, dan jari-jarinya sama dengan 3. Kalau di sketsa grafiknya seperti ini. 1, min 2 ini di sini ya. Jari-jarinya adalah 3. Ini jari-jarinya ini 3 nih. Oke, ini jari-jarinya 3. Paham ya? Baik, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu kedudukan titik terhadap lingkaran. Terdapat 3 kedudukan titik terhadap lingkaran. Ingat titik ya, kedudukan titik terhadap lingkaran, yaitu titik di dalam lingkaran, titik pada lingkaran, dan titik di luar lingkaran. Oke, untuk lebih jelasnya perhatikan gambar berikut ini. Oke, perhatikan titik P ini X1, Y1 di dalam lingkaran. Nah, ini titik P nih. Kalau dia adanya di sini atau di dalam di sini dan seterusnya, ini disebut di dalam lingkaran. Jika titik P pada lingkaran, dia adanya di sini, di garis ya. Nah, di garis ini, garis lingkaran ini, di lingkaran dimanapun di sini atau di sini. Nah, ini pada lingkaran. Dan titik PX1Y1 di luar lingkaran, ini di luar lingkaran. Kapan dia di dalam, pada, dan di luar lingkaran? Nah, jika dia di dalam lingkaran ya, titik P ini di dalam lingkaran,
itu jika kuasa titiknya ya, atau kuasa titik itu ini persamaan nih. Ini persamaan lingkaran ya. Persamaan lingkaran dengan pusat 0,0. Ya, ini persamaan lingkaran dengan pusat P, Q. Jika ini X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang R kuadrat ya, dikurang R kuadrat, ini kita sebut dengan kuasa titik P. Kuasa titik P ya. Ini juga, ini tinggal pindahkan R kuadratnya ke sini, ke kuadran kiri ya. Maka KP sama dengan ini, sama tinggal dikurang R kuadrat gitu ya. Ini X kuadrat plus Y kuadrat dikurang R kuadrat ini. Nah, jika KP-nya kurang dari 0, maka titik P di dalam lingkaran. Oke, jika kuasa titik P-nya sama dengan 0, ya, sama dengan 0, maka dia titiknya pada lingkaran. Jika KP-nya lebih dari 0, maka titik P-nya di luar lingkaran. Paham ya? Jadi kita tentukan dulu nih kuasa titik P-nya. Apakah dia sama dengan 0, kurang dari 0, atau lebih dari 0? Kalau sama dengan 0, maka dia pada lingkaran. Ingat, kalau lebih kecil dari 0 ya, atau kurang dari 0, dia di dalam lingkaran. Lebih dari 0, dia di luar lingkaran. Contoh soal. Oke, contoh soal. Diketahui titik A 2,1, B 3,1, dan titik C 1,1. Tentukan kedudukan titik A, B, C terhadap lingkaran. Nah, terhadap lingkaran yang pertama, lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 5. Ini terhadap lingkaran yang pusatnya di 0,0 gitu ya. Nah, yuk kita kerjakan. Jawab. Nah, ini ya. Titik A itu 2,1 gitu. Titik A itu 2,1. Nah, maka kita peroleh kuasa titik A itu sama dengan, ingat persamaannya, ini persamaannya, XA kuadrat ditambah YA kuadrat dikurang 5 ya, dikurang 5. Nah, X-nya adalah 2. X-nya 2, XA-nya 2, YA-nya adalah 1. 2 kuadrat 4 ditambah 1 kuadrat 5 dikurang 5, 0. Nah, karena dia 0, maka titik A ini terletak pada lingkaran. Oke. Titik 2,1 ini ternyata ya terletak pada lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 5. Oke, yang B sekarang. Titik 3,1 kita cari dulu kuasa titiknya ya, kuasa titik B. Ingat, ini persamaan lingkarannya tinggal dikurang, dibuat dalam bentuk seperti ini. X B kuadrat ditambah Y B kuadrat dikurang 5. Ini hasilnya adalah 39 ditambah 1, 10 dikurang 5, 5. 5 ini lebih dari 0. Maka titik B terletak di luar lingkaran. Dan yang C, titik 1,1, kuasa titik C-nya adalah XC kuadrat ditambah YC kuadrat dikurang 5. 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat dikurang 5. Nah, 1 ditambah 1, 2 dikurang 5, min 3. Min 3 itu kurang dari 0, sehingga titik C terletak di dalam lingkaran. Paham ya? Jadi kedudukan titik itu tinggal kalian substitusikan titik itu ke persamaan lingkarannya saja ya, substitusikan, masukkan ke sini. Kalau dia sama dengan 0, maka dia ada pada lingkaran dan seterusnya. Oke, bagaimana titik ini terhadap lingkaran yang B ya, dengan persamaan seperti ini ya. Oke, kita lanjut. Ini persamaan yang B.
Sama saja ya, sama saja. Kalian tinggal merubah persamaannya menjadi seperti ini. Kuasa titik A, nah ini persamaannya ya, x a kuadrat ditambah y a kuadrat dikurang 2x a ditambah 4y a dikurang 16 ya, tinggal dimasukkan aja nih. Tinggal dimasukkan nih, kalau seperti ini tinggal dimasukkan, hasilnya adalah min 11. Nah, min 11 ini dia kurang dari 0. Artinya titik A ini pada persamaan lingkaran ini dia terletak di dalam lingkaran. Oke, titik B 3,1. Masukkan lagi. XB-nya adalah 3, YB-nya adalah 1, XB-nya 3, 1 ya, kali, maka hasilnya 9 ditambah 1 dikurang 6 ditambah 4 dikurang 16 adalah min 8. Nah, min 8 lagi-lagi dia kurang dari 0, maka titik B ini juga terletak di dalam lingkaran pada persamaan lingkaran ini. Kemudian yang C 1,1. 1,1 itu kita masukkan lagi. Kita ganti nih, XC, YC-nya kita masukkan, kita ganti, sehingga hasilnya adalah min 12. Nah, min 12 ini juga kurang dari 0. Artinya titik C ini juga terletak di dalam lingkaran. Oke. Kita lanjut. Baik, yang C, jika persamaan lingkarannya adalah x min 3 kuadrat ditambah y ditambah 2 kuadrat sama dengan 9. Untuk yang titik A 2,1, nah, kuasa titik A nya adalah, kita tinggal masukkan aja nih ke dalam persamaan kuadratnya. Ini 9 nya kalian pindah ruaskan ya, jadi min 9. Masukkan, dapatlah 1 gitu ya. Dapat 1 nih. 2 dikurang 3, 1, 1 ditambah 2, 3 kuadrat 9 dikurang 9 hasilnya 1. 1 itu lebih dari 0, maka titik A ini terletak di luar lingkaran. B 3,1. Ganti lagi, XB-nya dengan 3, YB-nya dengan 1, maka didapat 0 ditambah 9 dikurang 9, 0. Maka 0 ini sama dengan 0, titik B-nya terletak pada lingkaran. Yang C 1,1. 1 dikurang 3 kuadrat ditambah 1 ditambah 2 kuadrat dikurang 9. Hasilnya adalah 4. Nah, 4 ini lebih dari 0, maka titik C terletak di luar lingkaran. Oke, paham ya? Baik, itu saja dulu pada pertemuan kali ini. Selanjutnya kalian silakan mengerjakan latihan soal. Itu ada di deskripsi ya, di deskripsi dari video ini. Di deskripsi video ini kalian tinggal klik deskripsinya, di situ ada linknya tinggal kalian klik. Nah, nanti akan terhubung ke soal. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.